Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alberto dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan mempresentasikan tugas UAS Tafsir Tematik Ekonomi Syariah yang dosen tersendiri adalah dosen Ustadz Dr. Ahmad Alim, LCMA. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah konsep berkah. Yang kedua, riswah. Yang ketiga, solusi hidup. Yang keempat, bahagia dan sejahtera. Yang kelima, fitnah dunia. Yang keenam, modal sosial. Dan yang ketujuh, yaitu fikih zakat. Baik, yang pertama yaitu konsep berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau laftahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Kalimat berkah di dalam Al-Quran. Yang pertama, an-nama wa ziyadah, yaitu tumbuh dan banyak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menafsirkan, kata berkah itu adalah kasratul khair. Berkah identik dengan tumbuh, berkembang, dan juga banyak. Maka berkah itu akan selalu menunjukkan banyaknya kebaikan. Yang kedua adalah at-thubut wa dawab, yaitu tetap dan langgeng, tetap berkumpul dan tidak tercecer, beda dengan tidak berkah. Air yang tercecer dan tidak akan terkumpul. Air yang tercecer tidak akan terkumpul. Maka kalimat berkah itu jadi tetap. Artinya tetap dan langgeng. Yang ketiga adalah as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Biasanya kalau orang itu diliput dengan berkah, pasti hidupnya bahagia. Pasti hidupnya adalah apa bahagia? Adalah bahagia. Pendapat ulama. Imam Al-Mawardi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, bahwa siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan membuka pintu rezeki yang terkunci. Sedangkan pendapat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, beliau menjelaskan secara detail salah satu penyebab hilangnya berkah dan terkuncinya rezeki. Padahal rezeki itu sudah hendak diturunkan oleh Allah, ditahan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dosa yang dia kerjakan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai riswah. Riswah yang pertama adalah pengertian riswah, yang kedua pendapat ulama, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Pengertian riswah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang kedua yaitu pendapat ulama. Imam Al-Qurtubi, janganlah kalian memanfaatkan atau menggunakan harta-harta kalian untuk membeli hukum dari seorang hakim, dan kemudian kalian mengerjakan suap kepada mereka yang tujuannya adalah mengambil manfaat dari suap itu. Selanjutnya pendapat Ibnu At-Taimiyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut secara langsung kalimat kepada para hakim, juga redaksi wala watudlu biha,
dalam bahasa Arab yang biasa dipakai orang untuk menimba air, yaitu menimba air sumur dan menjalarkan ember ke bawah dan kemudian mendapatkan manfaat dari air tersebut. Tidaklah daging tumbuh dari suap kecuali api neraka berhak melahap atau membakar dagingnya. Pembahasan yang ketiga, kita beralih kepada solusi hidup. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Toha ayat 124. Pendapat ulama Ibnu Katsir bahwa kehidupan yang sempit, as-suq, yaitu celaka. Celaka karena dijauhkan dari hidayah. Celaka karena dijauhkan dari jalan cahaya. Celaka karena dijauhkan dari jalan keimanan. Sehingga hidupnya jalannya bengkok, bukan jalan yang lurus. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa ketika seorang diberikan kehidupan yang sempit, yaitu gelisah hati, gelisah dalam hidupnya, bingung, ragu dalam hidupnya, tidak ada ketenangannya, tidak ada kelapangan di dalam dadanya, kelapangan dalam dadanya. Selanjutnya, penyebab berpaling kepada Allah, yaitu syahwat dan subhat. Yang pertama adalah syahwat. Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan bahwa syahwat ialah segala sesuatu yang membuat orang itu condong terhadap sesuatu yang membuat dirinya senang. Yang kedua yaitu syubhat, berawal dari keraguan, ketidakjelasan, yang faktor penyebab seseorang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu bahagia dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Yang artinya, sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Bahagia dan sejahtera. Dari kata aflaha, makna menurut ulama yang pertama as-sa'adah, yaitu bahagia. Yang kedua baqaul khair, tetapnya kebaikan. Yang kedua idrakul matolik, terpenuhnya keinginan. Dan yang ketiga adalah an-nasah, yaitu sukses, an-najai. Ibnu Katsir menafsirkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan khashi'un ay khashi'un saqimun, salatnya penuh dengan ketenangan dan penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengingatkan bahwa kalau seandainya hati orang ini khusyuk, maka anggota badannya pun akan khusyuk. Bahagia dan sejahtera secara lugawi. Ibnu Katsir menafsirkan kata ini
al-batil, memulai meninggalkan perbuatan perkara-perkara thayyib. Yang kedua itu mereka yang menjaga kematiannya kecuali terhadap istrinya, kemaluannya kecuali terhadap istrinya maupun ibadah mereka. Maka mereka tidak akan tercelah menjaga kesucian diri dan kehormatan diri. Adapun ayat ketiga terhadap orang yang menunaikan zakat, Nabi mengatakan hendaklah menjauhi sifat kikir, karena kikir penyebab rusaknya umat terdahulu. Selanjutnya itu orang yang amanah. Kebahagiaannya ditentukan oleh budaya amanah. Amanah terhadap janjinya, amanah terhadap lisannya. Khianat sifat orang munafik. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhawatirkan Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah. Pembahasan yang kelima yaitu fitnah dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, la tarawunnal jahima tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Fitnah dunia. Imam Hasan al-Basri mengatakan memperbanyak harta dunia, menumpuk-numpuk harta, dan juga kesibukan urusan anak melalaikan dari ketaatan. Dalam Quran surat Taubah ayat 55, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun." Oleh karena itu, janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu dalam kehidupan dunia, dan kelak nyawa mereka keluar dengan sepaya, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Fitnah dunia. Sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir, kedua kabilah ini saling membangga-banggakan, saling memamerkan harta, saling memamerkan harta kekayaan masing-masing terhadap suku dan miliknya. Akhirnya dua kabilah beranjak ke kuburan melihat makam-makam terdahulu dan berkata seorang mereka, "Kenapa kita harus berbangga-bangga yang kita punya dan kita juga sama seperti mereka tertimbun tanah?" Suku ini, dua kabilah ini yaitu Bani Harisa dan Bani Haris. Fitnah dunia. Allah kemudian kalian akan ditanyakan di hari kiamat tentang semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian tanpa terkecuali. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita supaya zuhud terhadap dunia. Zuhudlah kalian semua dalam urusan dunia. Allah mencintai kalian. Zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kalian. Pembahasan yang keenam yaitu modal sosial. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Modal sosial. Hal sosial sangat berguna dalam bidang ekonomi. Disebabkan jika hubungan sosial tidak baik, maka sangat mengganggu keutuhan ekonomi sendiri dan penyebab ekonomi harmonis dengan sosial yang baik. Modal sosial.
Bangunlah jaringan sosial kepada manusia tanpa memandang ras, suku, bangsa untuk memperkuat ukhuwah. Kesimpulan, modal sosial melahirkan perilaku positif. Jangan sampai kegiatan ekonomi bisa hanya dibangun materialisme, kapitalisme. Transaksi kepercayaan sangat penting dalam kehidupan. Bagaimana seorang ingin hutang piutang, bermusyawarah, kalau tidak ada modal sosial yang baik. Pembahasan yang ketujuh, yakni tentang zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengertian zakat secara bahasa memiliki makna keberkahan, tumbuh, suci, perbaikan atau islah. Fungsi zakat yaitu fungsi pertama, fungsi tadhir, mensucikan dan dapat mengembangkan harta. Yang kedua adalah fungsi tazkiyah, yaitu bersih, berkah dan berkembang. Hasil zakat yang pertama meningkatkan income atau daya beli sehingga perputaran ekonomi di tengah masyarakat itu berjalan sehingga seimbang. Yang kedua, meningkatkan produktivitas sehingga ada keseimbangan baru. Kuantitas menjadi naik dan harga menjadi stabil. Yang ketiga adalah roda ekonomi berputar terus menjadi distribusi kekayaan. Nah, mungkin itulah tujuh pembahasan dari kami. Semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alberto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.